Halo Capricorn, selamat datang di bacaan ini. Capricorn, saya sudah menyiapkan beberapa deck dari beberapa aplikasi. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Saya sudah mengambil 9 kartu dari Lenormand untuk Capricorn. Capricorn ini adalah saatnya untuk berkomunikasi dan sepertinya memang masih banyak yang harus dibongkar, unfolding, dibuka layernya satu persatu dan menemukan informasi baru. Karena barangkali memang ini situasinya adalah di mana seseorang tidak mudah mengatakannya, ataupun kalau dia mengatakannya tidak mudah dipahami oleh orang lain karena dia punya cara sendiri mengatakannya atau punya proses perkembangan pribadi atau kemampuan komunikasi yang berbeda dengan Capricorn. Jadi ini adalah komunikasi yang sangat mudah bikin Capricorn atau sebaliknya itu salah paham. Mudah sekali salah paham. Tetapi kalau memang Capricorn berusaha, jadi ini adalah mindsetnya Capricorn. Apakah Capricorn ingin menemukan fakta dari sini, kebenaran dari sini, atau mau meninggalkan begitu saja, membiarkan semua menjadi kebingungan dan stuck? Itu adalah semua tergantung Capricorn, karena dia itu tidak mampu memperbaiki sendiri. Karena dia yang kondisinya yang seperti anak kecil. Dia yang kondisinya dalam masalah, bukan Capricornnya. Dan Capricorn untuk mampu memahami itu, maka Capricorn harus menurunkan artinya tidak menjadi tinggi hati untuk berusaha memahami dengan cara pandangnya yang barangkali buat Capricorn bikin marah, ya, tanda petik begitu. Jadi telan dulu pride-nya, biarkan dia punya kesempatan menceritakan dari sudut pandang dia, dan tentu saja ketika mendengarkan itu mungkin tanduknya Capricorn udah langsung tinggi banget, tetapi tahan untuk tidak merespon terlebih dahulu. Ya, biarkan dia mengemukakan dari sudut pandangnya, dan setelah semuanya jelas, Capricorn bisa menafsirkan baik dari isinya maupun dari sikap, kemampuan, ataupun dari beliefnya dia yang disampaikan kepada Capricorn. Jadi Capricorn di sini sebenarnya adalah dalam rangka meneliti sebenarnya dia itu posisinya kayak apa. Kalau diomonginnya sama tingkatannya dengan Capricorn, yang ada adalah naik darah sebelum semua selesai. Kalau Capricorn menempatkan diri sebagai peneliti, peneliti tidak akan menghakimi sebelum semua datanya terkumpul dan kemudian menganalisis serta tidak menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang kembali. Ya, intinya seperti itu. Oke, Capricorn, di sini sebenarnya kalau saya lihat adalah Capricorn mengalah untuk menang. Sudah pasti Capricorn yang akan menang. Tetapi caranya bukan dengan menekan, tetapi bertindak seolah-olah kalah. Menurunkan power, menurunkan defensiveness, ya, diturunkan, dilepaskan, tidak berusaha untuk merespon atau marah atau apapun. Walaupun sebenarnya nggak tahan juga, ingin mencari pembenaran diri sendiri. Tapi intinya ini adalah bacaan yang secara umum saya merasakan bahwa menggunakan emosi, mengendalikan respon terhadap ucapan orang, itu adalah kunci dari keberhasilan Capricorn sebagai master of the game.
Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bertindak seolah-olah bukan saya yang mengambil keputusan, tetapi dia sendiri yang mengatakan semua dari mulutnya dia, sehingga kemudian bisa menggunakan semua informasi ini untuk mencari solusinya. Dan saya lihat sebenarnya solusinya adalah untuk Capricorn menang, dan itu adalah sah-sah saja. Tapi ya, saya ingin mengembalikan bahwa pada akhirnya yang menjadi poin penting adalah bukan menunjukkan bahwa Capricorn benar, tapi ingin keluar dari situasi yang membelit. Jadi bedakan. Ini tujuan akhirnya adalah bukan membuat Capricorn menang, tetapi keluar dari situasi yang membelit. Dan di sini sebenarnya kuncinya adalah Capricorn tidak perlu menunjukkan kepada dunia bahwa saya yang paling benar. Karena sebenarnya iya, paling benar, tetapi kalau itu egonya dinaikkan lagi, maka masalah yang membelit itu tetap akan berada di situ. Ya, itu yang saya bisa lihat dari sini. Kemudian kalau dari Butterfly Oracle Card 1, 2, 3 for life changes, kita lihat juga secara umum apa yang ingin disampaikan, message-nya sebagaimana yang saya interpretasikan. Ambil hanya jika, kalau resonate, kalau tidak resonate berarti bukan buat Capricorn yang dibacakan ini. Iya, Capricorn di sini benar-benar membutuhkan Capricorn yang bertindak sebagai relawan. Kebayangkan relawan? Relawan itu bukan orang yang berambisi menjadi menang, tetapi ingin memberikan sesuatu dan tidak mengharapkan kembali. Ini nggak mudah. Tapi memang disinilah pelajarannya, menjadi volunteer, menjadi orang yang mengerjakan sesuatu tanpa harus dibayar. Bayarannya apa? Bayarannya kan belum tentu uang. Bayarannya adalah recognition, penghargaan. Pada saat ini Capricorn perlu untuk tidak terlalu berpikir tentang penghargaan. Jadi kembali lagi, yang tadi adalah jangan pakai ego dalam menyelesaikan masalah ini. Karena begitu ego itu naik, tidak volunteer lagi, cerita lama akan berulang sekali lagi. Karena masalahnya adalah sesuatu yang Capricorn itu kalau dengan kacamata ego, udah tahu jawabannya. Tapi kalau dengan kacamata yang berbeda ketika Capricorn menempatkan kaki di sepatunya dia, ya, jadi menempatkan diri di posisinya dia, pemahamannya akan completely different. Kalau Capricorn menghilangkan ego Capricorn, coba menghilangkan konsep bahwa semua orang kan harusnya enggak. Tetapi kalau saya menjadi dia, saya paham kenapa dia berperilaku seperti itu, kenapa dia punya keyakinan seperti itu. Nah, karena sebenarnya kalau body changes di sini, saya lebih melihat ini adalah saat dimana Capricorn itu sedang berusaha untuk mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging, ya, sesuatu yang sudah nggak pernah berubah sebelumnya, tapi sekarang universe meminta Capricorn bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan ini adalah saatnya, ya, karena memang Capricorn selalu melihat yang terbaik buat semua, yang terbaik buat diri sendiri, itu yang dilakukan. Tapi ternyata setiap orang punya sudut pandang yang berbeda, dan teori logika yang paling dasar pun kadang-kadang orang nggak bisa menerima karena mereka punya masalah. Misalnya, dia punya masalah adiksi, dia punya masalah trauma masa kecil, maka pada saat itu logika nggak bisa dipakai sebagai pemecahan masalah. Nah, ini sepertinya yang ingin disampaikan, bahwa di situ ada masalah mental barangkali yang Capricorn tidak bisa menggunakan logika biasa terhadap atau bagaimana menghadapi situasi ini. Nah, saat ini adalah saat yang penuh perubahan, dan ini kemungkinan adalah supaya siklusnya tidak berulang kembali. Kedepannya spiritual growth, ya, jelas sekali memang
Capricorn sedang belajar untuk melihat dari sisi yang berbeda, ya, di luar kebiasaan. Saya tidak tahu kenapa selalu ada manfaat untuk belajar memahami orang lain, karena mungkin di ujian berikutnya atau di fase berikutnya Capricorn akan membutuhkan keterampilan ini. Melihat orang lain dengan cara yang berbeda atau melihat masalah dengan cara yang berbeda. Ini yang bisa kau lakukan untuk diri sendiri adalah menerima bahwa ini adalah satu periode pembelajaran, ya, dan melepaskan ego. Sementara orang lain, new exercise program ini, ya, orang lain ini seperti memberi dampak yang berbeda kepada Capricorn, yang direspon berbeda juga oleh Capricorn. Ya, ini yang saya lihat. Kemudian sarannya adalah seeking and find. Ini seperti gambar buku di Lenormand. Ini adalah saatnya investigasi, mencari pemahaman, mencari temuan baru, pemahaman, dan pada akhirnya sebenarnya yang diinginkan dari Capricorn adalah kadang-kadang kita melihat situasi itu tidak selalu dengan cara pandang apa yang dilakukan oleh pengambil keputusan atau rule maker, tetapi kadang-kadang ini yang dilakukan oleh seseorang kepada anaknya. Kita bayangkan orang tua kepada anak itu memaafkan, satu, kesalahan apapun pada akhirnya selalu dimaafkan. Ada yang namanya istilahnya kebijakan, saya meminta kebijaksanaan, ya. Ya, situasinya begini, saya minta kebijaksanaan Bapak atau Ibu dalam mengatasi masalah ini. Jadi, kira-kira ini seperti buat Capricorn berat banget kalau membengkokkan, ya, aturan. Itu rasanya kan guilty feeling banget, tetapi somehow tidak semua masalah itu punya jawaban harus saklek dengan aturan. Itu yang saya lihat di sini. Ambil hanya jika resonate, ya. Iya, ini Capricorn sehingga memang pembahasannya kayaknya levelnya oke. Oke, Capricorn dalam hubungan. Dalam hubungan di sini memang adalah ketika koordinasi mungkin bahasa teknis, tapi saya akan mengatakan dulu sebelum sampai pada hubungan yang romantis. Koordinasi itu punya cara yang berbeda, atau kadang-kadang ini adalah sesuatu yang bukan diperoleh dari hasil komunikasi verbal, tetapi lebih komunikasi fisik atau spiritual. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu kenapa bahwa somehow kita paham posisinya di sana. Dia pernah mengatakan tidak. Semuanya adalah asumsi, iya, tetapi somehow asumsinya itu adalah benar. Ya, itu yang saya lihat di sini, dan ini adalah perubahan yang besar banget dari Capricorn. Karena apa? Karena sudah mencoba dengan cara yang konvensional, yang biasa, ya pantasnya kayak gimana sih orang kalau bersikap ke orang lain gitu, ya. Kira-kira kan alasannya, ini masuk akal nggak sih? Ini logis nggak sih gitu kan? Capricorn pasti punya pemikiran seperti itu. Aku nggak ngerti kenapa dia kok begitu ya gitu. Jadi ini sampai satu titik, ini orang ini nggak bisa dimengerti sama sekali. Oh, barangkali saya yang harus melihat situasi ini dari kacamatanya dia, dan exactly itu yang kemudian dirasakan oleh Capricorn, walaupun sangat tidak nyaman karena punya pemahaman, punya cara pandang yang beda. Itu buat Capricorn juga harus ekstra kerja keras gitu, ya. The strength-nya di sini sebenarnya menunjukkan itu. Ini bukan gue banget, tapi somehow barangkali aku butuh juga untuk paham ini. Nah, di dia itu memang utamanya adalah dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia memang rasanya maunya enak sendiri. Ya, sorry Capricorn, ini gambarnya seperti ini. Dan kayaknya sih ya itu, jadi mungkin memang bikin bertanduk juga ya Capricorn ya, karena dia maunya semua itu
langsung sesuai dengan dia. Memangnya Capricorn apaan? Psychic gitu kan? Logikanya gitu ya. Jadi rasanya pengen marah. Kenapa emang? Saya harus paham sendiri gitu. Dia nggak ngomong, dia nggak bilang apa. Tapi kok dia menuntut aku begini begitu. Memangnya saya bisa baca pikiran apa gimana gitu ya. Rasanya tuh seperti itu. Sehingga memang hubungan ini adalah hubungan yang pakai bahasa, nggak tahu bahasa apa ya. Ya, Three of Pentacles terbalik itu kayaknya bukan bahasa verbal, bukan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Mungkin hanya berdua yang mengerti, hanya dari kedipan mata sedikit, entah bagaimana, itu hanya kalian berdua yang tahu. Ya, kira-kira seperti itu situasinya. Dan kalau kita lihat dari bacaan yang terakhir untuk menutup bacaan kali ini, your guides are telling you, you will return home to the light, you cannot get lost. Iya, jadi kalau misalnya Capricorn ngerasa banget, aku nggak feels at home banget ya dengan situasi ini, aku harus pakai cara berpikir yang berbeda, memahami orang yang buat Capricorn barangkali bilangnya weirdo banget sih gitu ya. Orang, ya ampun, untung gue bukan dia, gila ya dia weirdo banget, aneh banget orangnya gitu ya. Tapi somehow satu-satunya cara untuk bisa terus bergulir dalam periode ini adalah memahami sang weirdonya itu, yang dia nggak tahu ngomongnya bahasa planet atau bahasa apa, yang Capricorn harus paham dengan sendirinya tanpa harus mengkonfirmasi, menanyakan ulang. Itu nggak ada kesempatan itu. Somehow don't get lost, karena pada akhirnya sebenarnya Capricorn akan menemukan sendiri kenyamanan yang baru dengan menggunakan metode yang baru ini. Dan kalau kita kembalikan lagi, ini adalah pesan yang lebih spiritual, adalah jangan berkecil hati. Kadang-kadang kita berada di dalam situasi yang membingungkan, tetapi pada akhirnya sebenarnya ini hanya ingin memberikan kepada kita satu pemahaman yang lebih. Dan ini sebenarnya seperti bekal untuk Capricorn melangkah pada level yang berikutnya yang lebih advance. Yang mau tidak mau Capricorn juga ingin masuki level berikut ini, tidak hanya stuck di level ini. Oke Capricorn, Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.